Oke, shalom semuanya, sahabat-sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan saya, Hendry Liu, DMK. Oke, pada hari ini kita akan mendengarkan satu buah firman di mana Tuhan Yesus menjadikan seorang nelayan menjadi penjala manusia. Tadinya penjala ikan ya saudara, tentu kalau nelayan jalannya ikan kerjaannya. Tapi di mana Tuhan hadir, Tuhan ubahkan profesinya menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa. Mari kita ikuti firman pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti panggilan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau pakai kami lebih dahsyat dan heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, dalam nama Yesus. Oke, baik, kita akan lanjut bagaimana Tuhan memanggil Simon Petrus ya. Mari kita pelajari bersama-sama, oke? Mari kita buka di kitab Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Haleluya. Oke, di mana pertama-tama sebelum Yesus memanggil Simon Petrus ini, dia sedang di tepi pantai ya, satu tepi pantai, dan sedang dikerumuni banyak orang. Pada saat itu Yesus Kristus sedang mengajar banyak orang tentunya saudaraku. Dan Tuhan memanggil Simon Petrus ini. Pada saat itu Simon Petrus dan teman-temannya sedang membersihkan jala karena mereka habis habis menjala ikan tapi tidak mendapatkan hasil ya saudaraku. Nah, itu yang terjadi. Tuhan minta untuk naik ke perahu mereka dan bertolak agak jauh untuk mengajar banyak orang itu saudara. Banyak kerumunan orang yang sedang mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, dengan harapan terjadi mujizat dan sebagainya. Nah, disitulah Yesus naik ke perahu Simon ya, dan mengajar banyak orang. Nah, kita lihat bahwa betapa baiknya Tuhan ya saudaraku. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Dia senantiasa mau mengajar ya, mau mengajar tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Itulah Allah kita yang kita sembah saudara. Allah kita itu luar biasa saudara. Dia murah hati, Dia memiliki kasih yang begitu besar akan setiap kita. Oke, Dia memperhatikan orang susah, orang miskin, orang sakit. Dia perhatikan semua saudaraku. Oke, itu yang terjadi saudara. Dan setelah Yesus mengajar banyak orang, Dia berkata kepada Simon, bertolaklah lebih jauh lagi untuk menebarkan jalamu. Dia tahu Simon Petrus ini sedang tidak mendapatkan hasil apa-apa, tapi inilah awal permulaan di mana Simon Petrus melihat mujizat yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya saudara. Oke, itu juga yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita saudara. Sebelum Tuhan memanggil kita, Tuhan terlebih dahulu mengajarkan kita semua saudara tentang firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan terlebih dahulu dan mengenal Dia secara pribadi saudara melalui firman-Nya. Oke, dan disitulah terjadi mujizat yang luar biasa saudara. Ketika Yesus meminta Simon untuk menebar jalannya, pada saat itu ketika Simon mengangkat jalannya itu mendapatkan tangkapan ikan yang begitu besar ya saudara ya. Itu jalannya pun hampir robek
dan Simon memberikan kode ke teman-temannya untuk membantu di perahu yang sampingnya lagi, saudara. Perahu temannya itu dipanggil bersama-sama untuk menampung ikan-ikan yang besar-besar itu, saudara. Wah, kalau kita sebagai Simon Petrus tentu sangat gembira, saudara, di mana semalam-malaman tidak memperoleh hasil, namun sekali Yesus datang hasilnya berbeda, saudara. Di luar dugaan, mujizat besar terjadi, saudara. Itu pun yang Tuhan hendak lakukan juga atas kehidupan kita. Jikalau kehidupan saudara mau diubahkan Tuhan, mau melihat mujizat Tuhan, izinkanlah Tuhan boleh masuk dalam perahu kehidupan saudara. Maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara jangan putus asa dulu. Saya mengerti bagaimana seorang nelayan sudah semalam-malaman tidak mendapatkan hasil. Dia mungkin sedang capek, ngantuk, letih, lesu ya. Lagi tidak bersemangat juga. Saya pernah ikut saudara saya untuk mancing ikan. Hasilnya dikit pun semangatnya itu beda, saudara ya. Tapi Simon Petrus mau taat, saudara. Mau taat dan mendengarkan Tuhan. Nah, jikalau keadaan saudara saat ini seperti Simon Petrus, saat sebelum dapat ikan atau sedang letih, lesu, berbeban berat, sedang tidak semangat hidup, izinkan Tuhan, maka akan terjadi terobosan di dalam kehidupan saudara, di dalam keuangan saudara, di dalam pernikahan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam kesehatan saudara. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin, saudara. Izinkan Tuhan, undang Dia masuk di dalam hati kita. Izinkan Tuhan bekerja di dalam rumah tangga kita, di dalam keuangan kita, semua aspek kehidupan kita. Serahkan saja kepada Tuhan. Hasil akhirnya Tuhan yang menentukan, saudara. Kita boleh berusaha, mungkin belum ada hasil, tapi lihat ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, maka hasilnya berbeda 180 derajat. Apa yang belum pernah kita lihat oleh mata, belum pernah dengar dengan telinga, dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Oke, next, lanjut. Setelah itu barulah Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus ini untuk menjadi penjala manusia, saudara. Lihat, saudara, sebelum Tuhan memanggil kita pun, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita dulu. Percayalah, ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, Tuhan sudah sediakan berkatnya terlebih dahulu, saudara. Tuhan sudah melakukan mujizatnya terlebih dahulu untuk saudara lebih percaya dan lebih yakin lagi akan panggilan Tuhan. Oke, itu yang akan Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita, saudara. Luar biasa ya, saudara. Dan setelah itu Tuhan pun mengajak teman-temannya yang lain untuk menjadi penjala manusia. Jadi bukan Simon aja yang diajak, tapi saudara-saudaranya juga diajak ya, saudara. Jadi ini yang Tuhan kerjakan ketika kita menerima hasil. Sebelum Tuhan memanggil kita, Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati keluarga kita. Lihat, saudara, ikan yang ditangkap oleh Simon Petrus. Saya percaya Simon Petrus ini tidak membiarkan ikannya busuk ya, saudara. Dia pasti sebelum dia meninggalkan ikan-ikannya itu, dia sudah menyerahkan kepada orang tuanya, ayahnya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya. Pasti dia titipkan, saudara. Berkat yang daripada Tuhan, saya percaya tidak akan disia-siakan juga. Nah, percayalah, saudara, ketika saudara melayani Tuhan, Tuhan pun tidak akan tinggal diam atas kehidupan keluarga saudara. Oke, Tuhan akan memberkati keluarga saudara juga. Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi berkat atas keluarga saudara, sanak saudara-saudara, famili saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan mau terlebih dahulu dan Tuhan sanggup memberkati keluarga kita. Jadi jangan takut ya, saudara. Kita tahu, saudara, kenapa Tuhan memanggil kita sebagai penjala manusia. Saya percaya seorang nelayan itu menghadapi badai, saudara, ketika dia menjala, menghadapi situasi yang tidak menentu. Terkadang dapat ikan, terkadang tidak, saudara. Begitupun kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjala manusia. Demikian juga
itu yang akan terjadi saudara. Seringkali kita mendapatkan badai kehidupan menerpa kita. Mungkin ada yang omongin kita dari belakang, ada yang fitnah kita, ada yang gosipin kita, ada yang mungkin tidak mendengarkan pengajaran dari kita. Tidak apa-apa saudara, kita terus berusaha seperti seorang nelayan yang tidak pernah menyerah saudara, karena kita tahu itulah panggilan kita di dalam Tuhan. Jadi saudara jangan khawatir ketika saudara menebar firman di satu tempat tidak mendapatkan suatu apapun, pindah tempatlah seperti nelayan, menebarkan jala. Kalau di sana tidak mendapatkan ikan, dia akan berpindah ke satu tempat dan tempat yang lain sehingga mendapatkan hasil ya saudara. Dia terus berpindah tempat. Nah, di mana ada ikan, teruslah jala saudara sampai perahu kita penuh saudara. Biarlah kita boleh menghasilkan buah-buah kerajaan bagi kerajaan sorga, yaitu jiwa-jiwa. Itulah tugas kita. Percayalah, ketika kita maju pun kita disertai oleh kuasa Allah. Tuhan menyertai kita, Tuhan memperlengkapi kita terlebih dahulu. Tuhan mau memakai kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam panggilan kita dan pelayanan kita. Lihatlah mujizat-mujizat terjadi atas pelayanan kita saudara. Amin ya saudara ya. Mari kita, sebelum mengakhiri firman ini, kita terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang diurapi Tuhan, menjadi penjala manusia. Kami percaya ketika kami menjala pun seperti Engkau sertai kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau sendiri yang bekerja di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau mau melihara kami lebih dari kami perlukan Tuhan. Bapa, Engkau berkati para jemaat-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara jikalau saudara di antara saudara yang sedang mendengarkan mau dipakai Tuhan lebih lagi. Angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memakai Simon Petrus Tuhan, Engkau juga sanggup memakai mereka Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang diurapi Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau perlengkapi, Engkau berkati mereka. Sebelum Kau pakai mereka, kami percaya kuasa-Mu terlebih dahulu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke saudaraku yang ada di manapun kalian berada, jikalau channel ini memberkati saudara, bisa bantu subscribe channel ini, dukung channel ini. Biarlah channel ini boleh terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Oke, terima kasih saudara, dimanapun kalian berada. Ikutin terus channel kita atau program kita yang lainnya juga. Oke, shalom semuanya, bye.